akhirnya karena banyak hujatan, jadi akhirnya dia mengundurkan diri. Oh ya. Nah, Gimana abang sebagai seorang praktisi ini menanggapi? Jadi menyangkut pengacara Rasman yang kemudian menjadi pengacara atau pembela Pak RT ya, itu sah-sah saja secara ilmu undang-undang advokat, sah-sah saja menjadi pembela si Pak RT. Nah, tinggal motivasinya apa? Kan motivasi orang membela kan macam-macam. Tapi motivasinya apa itu nggak usah disebut karena bukan urusan kita, itu urusan Pak Rasman. Nah, kalau kemudian beliau mengundurkan diri, ya kenapa mengundurkan diri? Kan ada macam-macam. Kita belum tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya hujatan, kita juga belum tahu apakah itu menjadi penyebab utama atau itu malah bukan penyebabnya Pak Rasman mundur diri. Kan macam-macam dia. Biasanya mengundurkan diri dari profesi pendampingan advokat kepada seorang klien itu tentunya rata-rata ketidakcocokan atau ada bukti-bukti yang kemudian palsu yang diceritakan oleh si klien ini sehingga pengacara mundur atau masalah fee kan gitu kan. Nah, kalau masalah hujatan kita belum tahu. tapi Bang, artinya kan yang bilang Rasman ini dari mana? Dari lembaga apa? Itu sangat disayangkan justru Bang, artinya antara sesama praktisi hukum harus terjadi hal seperti itu. Ya, dalam dunia hukum kadang-kadang hujat-menghujat itu terjadi. Disebut biasa jawabannya tidak, tapi itu terjadi. Kenapa? Karena orang saling iri kan. Ada saling iri, pertama ada saling tidak suka, kedua ada saling benci juga, akhirnya kan saling menjatuhkan. Tapi itu biasa terjadi dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam hubungan antar advokat. Pasti ada berantem-berantemnya deh. Kan udah pernah Pak Hotman sama Pak Rasman berantem. Dan abang sendiri seperti apa Bang? Artinya mungkin melihat kasus masalah Sakatatal, Peggy. Oh, perkara itu? Kasus Pina lagi. Kasus Pina. Ya itu kasus yang memang sudah lama, karena sudah lama tadi sehingga pembuktiannya menjadi lemah, saksi-saksinya menjadi lemah karena udah 8 tahun yang lalu. Jadi nggak bisa lagi, kadang-kadang kita mau cari buktinya, di mana buktinya itu. Mau cari saksinya bagaimana, itu daya ingatnya. Jadi karena lemah tadi sehingga timbullah banyak simpang siur. Simpang siur ini kan macam-macam. Ada simpang siur menghasilkan kebohongan, ada simpang siur menghasilkan keraguan-raguan, ada simpang siur menghasilkan rumor. Nah itu dia. Nah itu yang kemudian membuat perkara ini kemudian menjadi yang kata orang semerawut. Artinya kan akan ada peninjauan kembali terhadap kasusnya Sakatatal. Kalau menurut Bang Dio sendiri perlu nggak sih artinya ada peninjauan kembali untuk peninjauan kembali itu dilakukan oleh seorang terpidana yang dirugikan karena dia mungkin bukan dia pelakunya tapi dia dihukum, diputus bersalah. Nah karena sudah inkrah dia juga peninjauan kembali. Nah ini tergantung si terdakwa atau terpidana apakah mereka kemudian merasa tidak bersalah. Ya kalau merasa tidak bersalah ya mereka harus ajukan peninjauan kembali. Supaya apa? Supaya nama baik dipulihkan, supaya hukumannya kemudian dianulir gitu, dibatalkan. Kenapa? Karena bukan mereka pelakunya. Nah kita lihat apakah diajukan peninjauan kembali atau tidak. Kalau diajukan kan berarti ada rasa-rasa seperti itu. Oke, makasih Bang. Nah.